The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya, tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita. Dan mereka ini orang-orang sederhana. Orang-orang dari Galilea kebanyakannya. Dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil. Akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Pesach di Yerusalem. Mungkin jumlahnya ratusan ribu. Mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab. Arab mirip lah ya. Berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia, dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa ya, luar biasa. Dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya, 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai. Bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus awal Januari tahun 1980 itu. My whole life changed dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer. Pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ini tempatnya sudah mulai penuh, mungkin minggu depan Nova harus persiapkan kursinya lebih banyak lagi. Karena saya percaya bahwa nantinya tempat ini tidak akan cukup. Dan saatnya Tuhan akan melanjutkan karyanya dengan pembangunan di lantai 2. Amin. Ya, baik. Saudara, selama di dunia ini, jika seorang Kristen tidak mengusahakan dirinya untuk dipenuhi, kemudian dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang akan mengambil alih hidupnya adalah
manusia lamanya. Manusia lama dengan segala tabiatnya itu tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Gak bisa. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 itu sudah jelas apa yang menjadi tabiat manusia lama. Gak bisa percabulan itu memuliakan Tuhan. Gak bisa orang yang memiliki pikiran kotor itu memuliakan Tuhan. Gak bisa orang yang berselisih itu memuliakan Tuhan. Yang iri hati, yang dengki, yang apalagi ada roh pemecah, itu gak bisa memuliakan Tuhan. Sebab itu adalah manusia lama. Dan saat pagi hari ini ada kabar gembira buat kita semua yang memiliki peluang untuk memuliakan Tuhan. Itu hanya orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Karena kenapa? Kita nggak mampu, Roh Kudus yang akan memampukan setiap daripada kita dengan kuasanya untuk melakukan setiap kehendak Allah itu dengan detail atau secara detail. Jadi kita tidak mampu untuk melakukan segala kehendak Allah. Kita butuh Roh Kudus yang mengerti katakan amin. Di sini dikatakan bahwa buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya, ini merupakan manusia yang sudah diperbarui sehingga lewat kehidupan kita Roh Kudus bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar satu tema bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan menjadi saksinya. Jadi judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini sesuai dengan tema ada The Impact of Power dan judulnya adalah The Power of Witness. Saudara, tahun 82 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa tahun kemudian saya memiliki sebuah impresi yang sangat kuat sekali untuk memberitakan Injil keselamatan kepada adik saya yang ada di Jakarta. Waktu itu saya sadar bahwa adik saya itu bukan seorang pribadi atau tipe orang yang mudah untuk menerima segala sesuatu atau diajak masuk ke dimensi rohani. Karena saya tahu dia cukup berhasil di dalam pekerjaannya. Jadi saya naik bis dari Malang menuju ke Jakarta. Saya bertemu dengan adik saya. Dalam pembicaraan itu, saya mengenalkan Yesus. Saya berbicara tentang penebusan kekal, karya yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dia mendengarkan saya dengan baik. Sebelumnya saya sudah berdoa, saya katakan Roh Kudus, kalau impresi ini daripadamu, tolong. Sebab kenapa? Seseorang percaya kepada Yesus itu bukan karena kehebatan saya untuk menginjil kepada orang itu. Tetapi itu hanya kuat kuasa daripada Roh Kudus yang mampu bekerja sehingga seseorang itu bisa bertobat. Dan apa yang terjadi? Saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan tentang Yesus, tentang karya penebusan kekal. Selesai saya kembali. Dan apa yang terjadi? Ternyata satu malam itu, sepanjang malam itu, dia tidak bisa tidur. Adik saya tidak bisa tidur dan dia berkata bahwa firman Tuhan, karya penebusan kekal yang dikerjakan oleh Yesus, itu terus mengiang-ngiang di dalam telinganya. Dan saya tahu itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan singkat cerita, ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu ketika berusia 48 tahun. Kalau saat ini beliau masih hidup usianya 55 tahun. Bayangkan kalau misalnya saat itu saya mendapatkan impresi yang kuat dari Roh Kudus dan kemudian saya membiarkan hal itu terjadi. Saya tidak ke Jakarta dan kemudian menyampaikan Injil keselamatan, Injil kerajaan kepada adik saya. Apa yang terjadi? Tetapi saya taat, saya tahu bahwa saya tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan saya. Sehingga satu orang diselamatkan lagi. Malaikat di surga bersorak-sorai. Dan penghiburan bagi saya saat ini,
Ya mungkin sudah tidak ada secara jiwa saya sedih tidak mempunyai seorang adik laki-laki lagi. Tetapi penghiburan bagi saya saat ini dia boleh bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu bahwa setiap daripada kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita akan dipakai dengan penuh kuasa menjadi saksi Kristus kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Di dalam Kisah Rasul ayat 8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi apa? Saksi Tuhan. Apa itu saksi? Kalau di pengadilan, saksi itu adalah seseorang yang mengetahui persis suatu perkara yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, yang ia alami sendiri. Dan kemudian dia menyaksikan itu kepada, mungkin ada pertanyaan dari hakim atau pengacara yang lainnya, dia sampaikan itu. Dia menjadi saksi. Tetapi di dalam terjemahan Contemporary English Version, kamu akan menjadi saksiku itu diterjemahkan sebagai you will tell everyone about me. Artinya apa? Engkau akan menyampaikan segala sesuatu kepada orang tentang aku. Ya, di dalam terjemahan CEV ya, itu artinya kamu akan memberitahu setiap orang tentang aku. Dan kapan kita akan disebut sebagai saksi Kristus? Seseorang dikatakan sebagai saksi Kristus jika ia mengetahui persis kebenaran tentang Kristus. Dan kemudian dia memberitahu, dia menceritakannya, menyatakannya atau memperkenalkan hal tersebut kepada orang lain. Saya rindu setiap daripada kita memiliki hati untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Amin. Masalahnya sekarang adalah apakah kita mengerti tentang kebenaran tentang Kristus. Banyak orang yang ke gereja tetapi mereka cuma datang ke gereja saja. Mereka tidak mengerti tentang kebenaran tentang Kristus. Dan apakah kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri? Yang sangat disayangkan adalah orang-orang ke gereja yang hanya memiliki iman tumpangan. Mereka yang hanya memiliki iman keyakinan, datang ke gereja hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kita di tempat ini, Yesus bukan hanya untuk kita, tetapi Yesus mati untuk semua orang yang ada di atas bumi ini. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, sekali lagi, saat pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Ayat ini mengatakan, kamu akan menjadi saksiku ketika kapan engkau menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kita melihat peran Roh Kudus itu luar biasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Karena kenapa? Roh Kudus akan memberikan kita kuasa dan keberanian kepada kita untuk menjadi saksinya. Gak bisa. Kita harus berani, di dalam arti bukan keberanian yang nekat, tetapi keberanian di mana Roh Kudus yang menopang kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang penuh dengan keberanian, kasih dan ketertiban. Ayat 8 di sana dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saat pagi hari saya mau bertanya, selama 1 bulan ini atau 3 bulan ini, apakah kita hidup sebagai orang percaya hanya untuk kepentingan pribadi kita, ataukah selama 1-3 bulan ini kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan? Itu yang pertama, menyampaikan kebenaran tentang Kristus. Kita diam saja? Atau apakah kita sudah pernah menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang yang dipimpin oleh para pemimpin Yahudi dan para ahli Taurat di Yerusalem, mereka ditanya, pertanyaannya adalah ini,
Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Jadi saat itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian mereka dihadapkan di mahkamah agama. Dan mereka bertanya dengan pertanyaan itu. Kuasa manakah atau dalam siapa kamu bertindak demikian? Dan Alkitab mencatat. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Mereka berani menjawab para pemimpin yang saat itu ada di hadapan di mahkamah agama. Mereka berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan." Kemudian mereka berkata di ayat 10, "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Petrus sangat berani. Karena kenapa? Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, saksi Tuhan yang berani, maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian bagi Petrus dan Yohanes untuk bersaksi mengenai Kristus. Peran Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya akan berikan sebuah contoh lagi tentang seorang perempuan Samaria yang ada di dalam Injil Yohanes 1 hingga ayat 42. Kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa di mana seorang perempuan Samaria yang punya latar belakang penuh dengan dosa. Bayangkan dia datang menimba air di sumur Yakub itu jam 12 siang, panas-panasnya. Kenapa dia tidak menimba air pada saat pagi hari ini? Kan gak kepanasan toh. Ya mungkin ada yang mengatakan, iya pagi-pagi banyak menimba, siang gak ada yang menimba. Tetapi bukan itu alasannya. Mengapa dia datang siang-siang? Karena dia menghindari banyak orang yang datang ke sumur untuk menimba air. Mengapa ia menghindari banyak orang? Karena ia sadar, ia tahu diri bahwa ia adalah seorang yang sangat berdosa. Ia malu dengan kehidupannya karena saat itu dia memiliki 5 suami dan laki-laki yang bersama dengan dia itu bukan suaminya. Singkat cerita, ketika dia datang ke sumur itu, dia berjumpa dengan Yesus. Setelah ngomong-ngomong sekian panjang, akhirnya dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, dia diselamatkan. Kita semua sudah diselamatkan, betul? Apakah kisah itu sudah berhenti sampai di situ saja? Sudah selamat, selesai? Tidak, bukan. Begitu juga dengan kita. Setelah kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sampai di situ selesai segala sesuatu. Alkitab mencatat bahwa ia menjadi saksi. Dia bersaksi dengan berani dan tanpa malu akan dosa-dosanya yang dahulu. Sehingga banyak orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar teladan perempuan Samaria yang dipakai menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Mengapa bisa dipakai dengan luar biasa? Ternyata yang pertama adalah ia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Orang yang ke gereja, saya tidak menjamin mereka bertobat sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mau dipakai Allah menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan keberanian, maka yang pertama kita harus bertobat sungguh-sungguh dan kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saya yakin dan percaya tempat ini tidak akan cukup kok. Nggak akan cukup. Ya, saya bersyukur karena di antara kita di tempat ini ada jemaat yang begitu concern dengan jiwa-jiwa yang masih belum dengan percaya kepada Yesus. Ada yang belum dibaptis dan minta dibaptis. Ini jemaat ini yang membawa orang tersebut untuk bertemu dengan saya, kemudian saya baptis, beberapa waktu kemudian dia meninggal. Ini kita menjadi saksi Kristus. Dan saya rindu setiap daripada kita ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hati Tuhan disenangkan dan tempat ini tidak akan cukup lagi. Amin.
Amin. Kok sepertinya lemes begitu? Oke, kita akan membaca di dalam Yohanes 4 ayat 16 hingga 19. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kemudian wanita itu berkata, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi dia mengakui bahwa memang saat ini dia memiliki 5 suami dan laki-laki yang bersama dengan dia saat ini bukanlah suaminya. Dia mengaku. Di sini berbicara tentang pertobatan. Dia mengakui apa yang menjadi dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tidak peduli latar belakang seseorang. Sekotor, senajis apapun latar belakang seorang seperti wanita Samaria ini. Yang memiliki 5 suami dan saat ini dia sedang kumpul kebo. Tetapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus dapat memakainya secara luar biasa menjadi saksinya. Amin. Begitupun juga dengan kita. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa? Semuanya pernah toh. Kalau kita ingat kembali, malu kok. Malu. Betul? Ada yang gak pernah malu dengan dosa-dosanya? Malu. Saya kalau berdiri datang kepada Tuhan, saya berlutut. Saya ingat dosa-dosa yang lama, saya malu sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan sanggup memulihkan hidup setiap daripada kita. Asal kita bertobat sungguh-sungguh. Bukan saja memulihkan kita, kemudian kita memperoleh keselamatan, tetapi kita akan dipakai menjadi saksi-saksinya. Jadi mau dipakai dengan luar biasa, dipenuhi Roh Kudus, tapi sebelumnya kita harus bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, menyaksikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi dia, bagaimana Yesus menyelamatkan dia. Ayatnya di dalam Yohanes 4, 28 hingga 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan Samaria setelah berjumpa dengan Yesus dan dia terima Yesus sebagai Tuhan, dia tidak tinggal diam. Dia pergi ke kotanya dan kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di kota itu, bagaimana Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang mungkin saat itu tidak dibicarakan kepada Yesus. Kok Yesus bisa tahu latar belakangnya yang kotor, yang najis, dan kemudian dia menceritakan tentang Mesias, tentang Yesus itu kepada orang-orang yang dia berjumpa dengan mereka di kotanya. Dan setiap orang yang mendengar kesaksian itu, mereka juga ingin ketemu dengan Yesus. Jadi kita melihat bahwa perempuan Samaria itu menyaksikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi dia. Bagaimana Yesus menyelamatkan dia. Kita perlu itu ketika kita bersaksi kepada orang. Kita saksikan bagaimana Yesus telah menolong kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus. Saudara, ketika saya masih SMP, saya masih ingat. Saya suka bahasa Inggris. Saya kursus bahasa Inggris. Kemudian ada teman yang mengajak saya, ayo kita ini kalau belajar bahasa Inggris, yang gurunya dari lokal, pembicara dari lokal, guru lokal, maka cara kita berbicara itu tidak seperti orang barat, seperti orang-orang bule. Ayo, saya dengar ada satu perkampungan ya, di satu gang itu banyak orang bule. Ayo kita coba-coba di sana, siapa tahu mereka mau mengajar kita bahasa Inggris. Saya oke-oke saja, kita naik sepeda, kemudian berjumpa dengan orang bule-bule itu, dan mereka katakan, oh belum bisa hari ini, besok datang sore jam 5.
Besok sore jam 5, saya bersama dengan teman saya naik sepeda ke sana dan apa yang terjadi? Mereka mempersilahkan kita masuk rumahnya, disiapkan makanan, minuman, waktu itu saya masih ingat es jeruk ya dengan makanan, kemudian kita disuruh makan dan minum dan setelah selesai dia menunggu kita di satu ruangan. Kita masuk ruangan itu dan mulai mengajar. Saya perhatikan ternyata yang diajarkan itu tentang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah mulai. Dan dia berbicara tentang Adam dan Hawa. Saya tidak mengerti waktu itu. Dia berbicara tentang Adam dan Hawa hidup bersama dengan Allah, tetapi suatu saat mereka tidak taat. Dan mereka makan buah tentang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Mereka tidak taat kepada Allah, mereka berdosa kepada Allah dan diusir dari Taman Eden. Oh, saya nikmati cerita itu. Dan apa yang terjadi? Mereka berusaha membuat menutupi supaya tidak telanjang, menutup dengan daun pohon ara, kemudian ternyata kering. Allah kemudian memberikan mereka kulit dari domba untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dia cerita-cerita, saya tidak mengerti bahwa ternyata yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Dan akhirnya dia berbicara tentang Yesus. Yesus yang mati bagi manusia, saya tidak mengerti. Tetapi saya tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak tahu. Dan setelah saya sampai di Malang, ada sebuah kerinduan yang besar. Saya sekolah di Huaing. Pertama hari masuk itu dibagikan Alkitab Gideon. Saya baca Alkitab. Setiap saya melihat kata Yesus, itu perjanjian baru saja zaman itu. Saya mengeluarkan air mata, saya menangis dan akhirnya ada sebuah kerinduan yang besar terhadap nama Yesus. Saya tidak tahu kenapa itu muncul di dalam hati saya. Dan sekarang saya tahu bahwa ternyata apa yang saya alami ini bahkan saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Karena ada orang-orang yang bersaksi. Ternyata terakhir saya tahu bahwa orang-orang bule itu adalah misionaris dari Amerika. Apa yang mereka tanamkan? Firman Tuhan yang sudah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu akhirnya bisa bertumbuh, berbuah. Begitu juga dengan kita. Kesaksian yang kita berikan mungkin saat ini tidak terjadi apa-apa. Ingat bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita bawa firman Tuhan itu, sampaikan kepada orang-orang tentang karya penebusan daripada Kristus. Saat ini mungkin kita belum melihat apa-apa, tetapi percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita sampaikan itu suatu saat akan berbuah. Ketika Roh Kudus bekerja, orang itu akan datang kepada Tuhan, amin. Contohnya saya, mereka ada di Pontianak, saya ada di Malang, tetapi karena doa, firman Tuhan yang mereka tanamkan, akhirnya saya bisa datang kepada Tuhan karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah berdoa bagi. Dan itu mengubahkan hidup saya yang belum percaya Yesus menjadi anak Tuhan saat ini. Itu yang kedua, ayo saksikan. Apa yang menjadi pengalaman kita berjumpa dengan Yesus. Sampaikan firman Tuhan tentang penebusan kekal kepada semua orang. Dan ini adalah tugas kita dan kehendak daripada Allah bagi setiap kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kesaksian perempuan Samaria itu banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 39 hingga 42, di sana dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepadanya. Dan mereka berkata kepada perempuan ini,
Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah yang benar-benar juru selamat dunia. Kita cuma melakukan tugas kita. Mereka pertama mungkin bisa percaya kepada kita, tetapi Roh Kudus yang akan membawa mereka dan pada akhirnya mereka akan percaya kepada Yesus ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang saat ini mungkin kita belum bisa seperti wanita Samaria yang bersaksi untuk seluruh kota. Enggak apa-apa, kita bisa mulai dengan orang-orang yang ada di dekat kita, amin. Di sini siapa tahu suami kita masih belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, opa kita, oma kita, cucu kita, om dan tante kita, atau keponakan-keponakan lainnya. Adakah di antara mereka yang masih belum mengenal Yesus? Tugas kita itu, amin. Itu tugas kita, sampaikan saja. Karena di dalam Yeskiel 3 ayat 18, di sana dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti hukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kemudian ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita berpikir orang jahat adalah orang yang mencuri, mereka yang merampok, membunuh. Saya mau beritahu, salah satu orang yang dikategorikan orang jahat adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Matius 12:31-32. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus adalah tidak bertobat sampai akhir hidup seseorang. Itu menghujat Roh Kudus. Tetapi yang kedua, sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan penolakan dengan sadar dan sengaja serta terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Ini bahaya yang kedua ini. Menghujat Roh Kudus bisa untuk orang yang belum percaya, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang kedua itu berbahaya karena kenapa? Kita bisa loh melawan pekerjaan Roh Kudus dan menolak dengan sadar sengaja terus-menerus terhadap karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bisa nggak? Bisa. Tuhan ingin kita itu semakin hari semakin seperti Kristus. Kita bisa menolak enggak? Kita bisa loh. Hati-hati. Itu yang disebut menghujat Roh Kudus. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada kita semua, ayo kita mulai saat ini, kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai menghujat Roh Kudus. Saya masih ingat ada sebuah kesaksian, mestinya saya sampaikan sebelum ini. Ada adik sepupu saya, waktu itu usia masih 4 tahun. Ya, masih 4 tahun. Saya masih sekolah di Malang, saya pulang kemudian kok timbul sebuah kerinduan hati saya walaupun dia masih kecil. Dia harus mengenali Yesus. Saya tidak tahu kapan dia harus mengenali Yesus. Makanya tadi yang disampaikan Pak Andreas, kita jangan main-main loh ya. Anak-anak yang datang kepada Tuhan seperti ini, saat ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditanamkan kepada mereka, itu akan suatu saat akan bertumbuh dan berbuah. Ini 4 tahun loh. Saya sampaikan, saya peluk dia ketika saya pulang dan saya mulai menunjuk. Tahu nggak yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Ya, rumah saya ini lantainya itu 3 tingkat, jadi yang di belakang itu seperti rooftop gitu. Jadi kami berada di sana, saya menunjuk dan saya bersaksi, menjadi saksi bahwa ini semua adalah ciptaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus.
Saya ceritakan tentang bagaimana dia mati bagi manusia. Saya tidak mengerti apakah dia mengerti tentang konsep dosa dan penebusan. Tetapi saya cuman menceritakan kepada dia apa yang menjadi istilahnya firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada dia itu seperti apa yang sudah yang saya ketahui tentang karya penebusan itu. Saya ceritakan. Saya sudah lupa dengan kesaksian saya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah lulus PhD di Amerika, dan saat ini dia berada di Singapura, dia kirim saya email. Dia katakan di sana itu, terima kasih. Karena saat ini saya sudah menjadi anak Tuhan, saya sudah ibadah di sebuah gereja, menetap di satu gereja, dan semua ini karena saya ingat firman Tuhan yang disampaikan ketika saya masih kecil. Perhatikan, kuasa firman Tuhan itu luar biasa, amin. Oleh sebab itu anak-anak, jadi jangan sampai kita anggap enteng. Ya, sampaikan firman Tuhan. Kecil-kecil, setiap hari dia harus baca Alkitab. Ya, kita ceritakan, ada gambar-gambar kita ceritakan kepada itu, saya yakin itu akan masuk di dalam alam sadar atau alam bawah sadar, tetapi suatu saat itu akan bertumbuh. Dan sekarang yang penting adalah bagi kita semua saat ini. Ya, yang pertama saya katakan menjadi saksi Kristus ketika kita mengerti tentang kebenaran Kristus. Tetapi yang kedua adalah menjadi saksi Kristus dalam hidup keseharian kita. Amin. Di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jika ada orang Kristen dikatakan menjadi saksi, berarti seluruh hidup orang Kristen itu adalah sebuah kesaksian tentang Kristus. Amin. Jadi kalau jadi orang Kristen, itu bukan saja lewat apa yang kita sampaikan, tetapi lewat hidup kita. Dengan kata lain, sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, sebagai seorang Kristen adalah suatu kesaksian yang memperkenalkan Yesus yang dipercayainya kepada orang lain. Dan ketika mereka melihat orang Kristen tersebut, mereka melihat Kristus di dalam hidupnya. Dan itu tidak mudah loh, gak mudah. Ya, kita perlu pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita hidup sesuai dengan kebenarannya dan hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita buka hati kita lebar-lebar untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Sekarang coba renungkan sikap dan tingkah laku kita selama ini sebagai orang percaya. Yang pertama coba, kalau di jalan raya berkendara, maaf, kalau disalib dengan gak sopan kira-kira bagaimana? Betul? Gimana? Ada yang katakan silakan gak apa-apa. Loh, hidup kita loh saat ini serius. Itu mungkin kata-kata di kebun binatang keluar semua. Bisa kayak gitu. Betul? Atau buka jendela kemudian ininya keluar. Atau ngebel nggak berhenti-berhenti. Ada yang seperti itu. Orang Kristen loh ya. Ini menjadi saksi Kristus dalam hidup keseharian. Modelnya katanya Kristen tapi kok modelnya kayak gitu. Betul? Menawar jualan di pasar. Selisih 500 rupiah, gak jadi. Ada yang seperti itu? Loh, serius loh. Saya barusan besuk di mana? Di RKZ, ada jemaat yang sakit, saya besuk di sana. Sebenarnya saya kan gak boleh makan pisang, karena mengandung gula cukup tinggi. Itu ada ibu-ibu itu, saya lihat modelnya, kasihan, kemudian, Pak, pisang. Kemudian, saya katakan berapa itu? Dia buka harga sekian. Saya tahu harganya itu jauh lebih tinggi daripada harga di pasar. Saya tahu itu. Tapi saya tidak pernah mau mau ngenyang lagi, enggak mau. Karena saya tahu selisih paling 2-3 ribu, oke 5 ribu deh. Kita bisa menjadi berkat bagi orang. Kenapa kita masih ngotot gara-gara uang 500 atau 1000 atau 2000 kemudian wes gak jadi beli. Kan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Seterusnya jadi anak Tuhan yang suka memberi deh. Amin.
Dan akhirnya mereka melihat, loh orang ini kok bahasa Jawanya apa ya? Kalau loman itu medit ya, kalau yang ini apa namanya? Gak loman berarti ya. Loman kan berarti apa? Loman berarti orang ini loman, ya toh. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, ternyata dia orang Kristen. Kita menjadi saksi Kristus dalam hidup keseharian kita. Yang masih kuliah atau sekolah, saya dulu kalau ujian itu, waduh saya dablek sekali. Ketika ujian itu, ada teman saya yang pintar matematika, ini terus terang saja. Saya belajar yang kurang, akhirnya saya tahu saya nggak bisa kerjakan. Ada teman saya itu, dia katakan kalau matematika bagi saya mudah. Jadi dia sudah dapat nilai bagus, kemudian dia ikut apa istilahnya, ikut yang kedua kali, remedi ya. Saya nggak lulus, saya ikut ujiannya. Terus dia katakan gampang, nanti saya dapat soalnya saya kerjakan, kemudian kita tinggal tuker hasil kerjaannya. Oh saya dapat A akhirnya. Iya dapat A, tapi caranya ya waktu itu saya belum nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi saya dapat nilai A matematika karena dengan cara yang nggak baik, nyontek, ngerepek, tuker-tukeran kertas ujian. Hidup keseharian kita itu mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Ya, ada yang memperlakukan pembantu ya, asisten rumah tangga. Kalau di gereja itu seperti malaikat. Biasanya seperti itu. Kalau di rumah setannya godek-godek. Kalah jahat gua sama dia itu. Loh, sungguhan. Terus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita saat ini? Dibalas atau kita mendoakan mereka? Ini adalah cara-cara kita menjadi saksi Kristus di dalam hidup keseharian kita. Hidup kita menjadi berkat. Ketika saya mau memenangkan kedua orang tua saya bukan hanya bicara kepada mereka, tetapi saya tinggalkan Kota Malang, tinggalkan pekerjaan saya, dan kemudian saya ke Pontianak. Di sana saya tidak hanya berbicara tentang Yesus, tetapi saya melakukan apa yang menjadi tugas saya, yaitu mengantar mereka ke dokter, memberikan mereka makanan yang mereka minta, ngajak mereka jalan-jalan. Dan pada akhirnya mereka melihat kami, suami istri, dan mereka melihat Kristus, kedua orang tua saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka seluruh keluargamu juga akan percaya kepada Dia. Dan saya mau beritahu, saya berdoa, loh Tuhan maksudnya gimana? Saya percaya Yesus kemudian saya tinggal diam. Enggak, kita yang harus menjadi saksi bagi mereka. Dengan perbuatan, dengan cara hidup, tutur kata kita. Mereka melihat Kristus di dalam hidup kita dan akhirnya mereka datang kepada Yesus. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka akan banyak orang yang akan dibawakan kepada Tuhan. Amin. Siapa siap untuk menjadi saksi Kristus pada saat pagi hari ini? Boleh angkat tangan. Ya, Roh Kudus harus memenuhi hidup kita. Percaya nanti ketika kita bicara itu ada kuasanya. Orang datang kepada Yesus karena Roh Kudus yang bekerja, kuasanya yang memampukan kita. Dan tempat ini sudah tidak akan cukup lagi untuk orang-orang datang dan beribadah di tempat ini. Ayo, sekali lagi, pertambahan jemaat di tempat ini bukan tanggung jawab daripada gembala saja, tetapi setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Amin.